Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan bahas ya salah satu emiten yang kinerjanya lumayan membaik ya. Dari sebelumnya rugi udah mulai cuan, dan emiten ini bergerak di bidang properti ya, properti, dan mungkin menjadi video ini bisa menjadi informasi untuk teman-teman ya, mungkin yang udah ada posisi ataupun yang sedang memantau ataupun yang sedang tersangkut di sini mungkin ya. Oke, sebelum ke pembahasan seperti biasa kita disclaimer ya, bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Oke, dengan saham kodenya BCIP ya, atau Bumi Citra Permai. Nah, kita akan lihat dulu untuk porsi shareholdernya atau pemegang sahamnya. Nah, di sini kurang ideal ya untuk pemegang sahamnya karena masyarakat lumayan tinggi ya, 55%. 50%. Berikutnya ada Bumi Citra Investindo ini sebagai pengendali, ini pegang sekitar 38,87 ya. Nah, berikutnya ada Lodi Mitra Perkasa ini pegang sekitar 5,79 ya guys ya. Nah ini masyarakatnya sih yang cukup banyak guys ya. Jadi ini menjadi notes kita, emiten ini lumayan banyak untuk masyarakatnya, sekitar 55 ya. Jadi mungkin teman-teman yang kurang cocok dengan masyarakat terlalu banyak ini hindarin ya guys ya. Cuma kalau teman risk taker ya, silakanlah ya untuk dipantau. Oke, kalau kita lihat untuk real ya, ini holding composition ya. Kalau kita lihat realnya untuk individu ini sekitar 40% guys ya. Jadi ini untuk realnya di sini 40%, entah 10% tuh apakah nomen dari perusahaan ataupun apa ya, kita nggak tahu ya. Tapi kalau kita lihat di sini pakai toolnya Stockbit ini realnya sekitar 40% ya. Nah, untuk perusahaan sekitar 45 ya. Oke, untuk variannya sendiri untuk individu ya sekitar 0,16% ya guys ya, kecil guys. Jadi realnya cuma 40% ya untuk individu di sini ya. Nah, ini untuk shareholdernya ya, atau pegang sahamnya. Kita lihat untuk ini ya, untuk insidernya ini cukup ini ya, cukup menarik karena waktu dari Juni ya, dia start Juni Bumi Citra Investindo ini akumulasi guys ya, ini akumulasi 100 ribu lembar, ini 200, 300, 400, 300 dan 100. Nah ini terakhir ini ya 1 Juli ya, setelah itu udah berhenti nggak akumulasi lagi. Tapi ini kalau kita lihat ini yang banyak jualan ini ya, Lodi ya, Lodi ini ngambil lah, terus dijual lagi sekali ini ya, atau dijual kemana ya, ini cukup banyak juga ini. Tapi tahun lalu guys ya, ini tahun lalu. Nah, jadi di sini Lodi sebelumnya banyak guys, tapi dijual, kemungkinan masuk ke masyarakat tadi ya. Nah, oke, artinya sebenarnya ini ada market makernya ya. Kalau kita lihat di sini emang ada beli, ada jual ya. Menarik ya. Contohnya kayak gini, ini jual juga dan ini beli, jadi ya menarik ya. Pasti kalau ada jual atau beli ya pasti harganya dinaikin dulu dong kalau nggak mau rugi atau mau distribusi seperti itu teorinya. Oke guys ya, ini cara tata kita untuk megang saham ya. Ini ya untuk masyarakat kurang ideal ya karena udah 55%, walaupun realnya tadi ya sekitar 40% ya. Terus untuk insidernya ini emang ada akumulasi ya dari Bumi Citra Investindo ini mulai start dari 14 Juni 2022 sampai terakhir beli akumulasi itu 1 Juli 2002 ya. Nah itu saran untuk kita ya. Nah, kita akan coba lihat untuk ke laporan keuangan. Nah, untuk laporan keuangannya guys ya. Nah, kalau kita lihat ini untuk asetnya ya, asetnya sendiri BCIP ini punya aset sekitar 893 ya, sekian lah, 893 miliar ya. Kalau kita bandingkan sebelumnya setelah year to year ini 887, jadi ini naik sekitar 6 miliar ya guys. Kenaikan dari asetnya sendiri ya. Nah, kita lihat untuk liabilitasnya seperti apa. Nah, seperti biasa ya, untuk formula likuiditas jangan lebih dari asetnya ya. Idealnya sih di bawah 50% guys ya. Tapi kalau lebih ya harus dicek ulang, harus hati-hati ya. Dan ini kalau kita lihat liabilitasnya sekitar 436 miliar. Jadi ini hampir separuhnya. Jadi masih ideal guys ya. Yang penting jangan sampai lebih dari asetnya, itu sangat berbahaya untuk kita ya.
sebagai investor ya. Jadi untuk ekuitasnya tinggal 456 kalau kita bandingkan secara year to year, sebelumnya tuh 446 ya. Jadi ini naik sekitar 10 miliar ya untuk kenaikan ekuitasnya kalau kita bandingkan secara year on year-nya ya. Oke, kalau untuk pendapatan, nah ini pendapatannya naik ya guys ya, naik signifikan ya kalau kita lihat. Untuk labanya bersini ya, sekitar 8 miliar ya kalau kita bandingkan sebelumnya ya. Secara year to year-nya ini dulu minus ya, 717 juta ya, 717 juta minusnya tahun lalu. Kalau kita bandingkan secara year to year-nya ya, kalau kita menelik hari ini naik atau udah cuan sekitar 8 miliar ya guys. Ini ada kenaikan ya, hampir ya berapa ya, sekitar 700%-an guys ya. Nah, untuk labanya sendiri. Tapi kalau kita lihat untuk IPS-nya ya, ini IPS-nya ini ada dua ya. IPS dasar ya, IPS dasar atau IPS sahamnya ini dulu udah naik ya, 5, sebelumnya minus 0,99 ya, minus 0,99, ini udah ada sekitar 5 ya, 0,5, jadi naik sekitar 500%. Tapi kalau kita pakai IPS Delusion ini sekitar 4,27, sebelumnya 4,84 ya, jadi ya sekitar samalah 500%-an ya. Delusionnya artinya gini, mungkin ini emitennya ada saham yang belum terkonversi guys ya. Jadi ketika nanti terkonversi mungkin sahamnya akan nambahkan, makanya akan jadi sahamnya nambah, jadi ini akan turun ya. Nah, seperti itu ya. Bisa itu OWK atau Waran atau yang lain ya, ini saham Delusion. Jadi belum terkonversi ya. Mungkin teman-teman kalau nanti nemuin kayak gini ya, bisa pakai ini ya, dengan catatan nanti ditebus ya, atau mungkin terkonversi ya, serta mungkin warnanya dikonversi mungkin gitu ya guys ya. Kalau enggak ya tetap sama sini ya. Nah, karena yang udah jadi induk yang ini ya, dan ini masih tercampur, jadi artinya masih belum terkonversi jadi induk atau dasar ya. Oke, kalau kita lihat untuk cash flow-nya ya, nah mungkin teman-teman yang suka lihat cash flow, nah cash flow-nya aman guys ya, walaupun turun ya kita bandingkan secara year. Ini dulunya 31 ya, 31 miliar, ini turun ke 18, tapi masih positif guys untuk cash flow-nya sendiri. Nah kita coba untuk bandingan ya, ini pakai kuartal 2, ini kuartal 1 ya, untuk asetnya untuk labanya langsung ya. Di kemarin tuh 1 ya guys ya, ini 1,03 ya, atau 0,3. Jadi naik ya, kalau bandingkan secara per kuartal ini naik ya sekitar 400% juga ya, dari 1 naik ke 5 ya, jadi 400% untuk kenaikan dari IPS-nya sendiri ya. Oke, dari laporan keuangan emiten ini labanya naik ya, IPS-nya juga naik, dan ini ada perbaikan kinerja, jadi sebelumnya minus ya. Kalau kita bandingkan year to year-nya minus, ini udah naik ke sekitar 500% tadi ya. Nah untuk chartnya ya, kita lihat chartnya, dan hari ini udah mendekati di MA 200-nya ya, pas ya, full candle MA 200-nya. Jadi entah kalau mungkin break potensi ya, mungkin ini di area dimensi ini ya, ini juga di area resistnya juga, hari ini pas break di resistnya juga. Apakah nanti besok mampu bertahan bahkan melewati ini, dan potensi ya untuk kita pantau ya. Nah harga saat ini masih di area demandnya sini guys ya, ini ada support lumayan banyak sini ya, kertas, dan ini pas break di resistnya juga ya. Jadi ini, atau temen nggak mau ambil resiko, mau nunggu di sini ya silakan. Di sini ada resist juga ya, ada support juga, mau nunggu di sini ya silakan, atau mau nunggu di dimensi ini ya silakan guys ya. Dan ini emang harganya udah naik ya, kita lihat per low-nya kemarin ini udah naik sekitar 13% guys ya, untuk kenaikan dari BCIP ya guys ya. Apakah akan naik ya kita nggak tahu, cuma dari laporan keuangan tadi ada perbaikan kinerja guys ya. Nah ini udah di break di MA 200 nya, apakah besok lanjut ya kita lihat untuk hari Senin aja guys ya, untuk emiten ini ya. Oke guys, sekelas ya Anissa dari BCIP ya, dari laporan keuangan ada perbaikan kinerja ya, terus dari pemegang saham atau shareholdernya memang untuk masyarakat lumayan banyak ya, jadi kurang ideal sebenarnya, ada 55% walaupun masih di bawah 60% ya. Cuma teman-teman yang tidak cocok dengan shareholder terlalu banyak ya ini hindarin saja. Cuma yang risk taker mau ngambil resiko ya silahkan dipantau ya guys ya.
Nah, untuk insidernya tadi ya, ini emiten ini sering akumulasi, sering jualan juga, artinya emang sering digerakin juga ya. Tinggal kita pas entry-nya aja, ngambil entry terbaiknya di emiten ini ya. Oke guys ya, untuk sekilas analisanya, kalau emang cocok ya silahkan dimasukin playlistnya, kalau tidak cocok ya abaikan saja. Oke, kalau teman ada pertanyaan atau request untuk pembahasan emiten ya silahkan aja ditulis kolom komentar, nanti kalau saya bisa saya akan bikin untuk teman ya. Oke, terima kasih telah nonton video ini, sampai ketemu di video berikutnya. Have fun and happy investor, bye bye.